Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Aku Percaya. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Agaknya Petrus adalah pengikut Kristus yang pertama kali mengikrarkan pengakuan iman. Tentu saja bunyinya berbeda dengan apa yang kita gunakan sekarang. Di hadapan Yesus, mengakulah Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius pasal 16 ayat 16. Ketika kemudian gereja lahir, pengakuan iman berkisar pada satu pokok yang diikrarkan oleh Petrus. Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Putra Allah. Ada pula kemudian rumusan Yesus adalah Tuhan. Rumusan itu pendek dan berpokok tunggal tentang diri Yesus. Ketika kemudian ada rumusan yang lebih panjang, pokoknya juga tunggal tentang diri Yesus. Barulah kemudian pengakuan percaya ditambah dengan pokok tentang Allah Bapa dan Allah Roh. Begitulah pada tahun 150 orang yang akan dibaptis mengucapkan pengakuan iman yang disebut pengakuan iman Roma, yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapanya Maha Kuasa, dan kepada Kristus Yesus, Anaknya tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, kebangkitan daging." Apa fungsi pengakuan iman? Fungsi utamanya adalah mengajar dan menjelaskan. Ia mengajar sebab umat perlu mengetahui apa yang mereka imani. Ia menjelaskan sebab orang luar bertanya tentang isi iman Kristen. Selanjutnya, pengakuan iman juga merupakan identitas pengikrarnya. Fungsi lainnya adalah memberi batasan dan penegasan terhadap ajaran yang menyimpang. Dengan pengakuan iman, umat seolah-olah menegaskan, bukan begitu yang kami percayai, melainkan begini. Itu sebabnya rumusan sebuah pengakuan iman berkali-kali mengalami penambahan, pengurangan, dan perubahan. Pengakuan iman rasuli sebagaimana yang kita kenal sekarang disusun mulai abad ke-4 sampai abad 10. Apostolikum merupakan pengakuan percaya yang paling ekumenis karena digunakan oleh hampir semua gereja. Semua rumusan pengakuan iman lain yang juga ekumenis digunakan dalam liturgi Calvinis, Lutheran, Katolik Roma, Ortodoks Timur, Anglikan, dan beberapa dominasi lain adalah Nisianum. Nisianum jauh lebih kaya dalam rumusan kristologis. Di situ terdapat kalimat kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Nisianum dirumuskan di kota Nisea pada tahun 325, diperbaiki di Konstantinopel, kini Istanbul di Turki, pada tahun 381, lalu dirumuskan ulang di Kasledon
pada tahun 451. Rumusan lengkapnya terdapat antara lain dalam buku Dogmatika Masa Kini dan Nyanyikanlah Kidung Baru. Sebenarnya ada lagi sebuah pengakuan iman ekumenis lain, yaitu Athanasianum. Pengakuan ini sangat kuat dalam menjelaskan nisbah Tritunggal. Ia berbunyi, kita menyembah Allahnya Maha Esa dan ketritunggalannya dengan tidak mencampur baurkan kepribadiannya dan tidak memisah-misahkan hakikatnya. Tentang Yesus, pengakuannya berbunyi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus anak Allah adalah Allah dan manusia. Sebagai Allah, hakikatnya sama dengan Allah Bapa. Dia diperanakan sebelum dunia dijadikan. Sebagai manusia, hakikatnya sama dengan ibunya, yaitu Maria. Tentang Roh, pengakuan ini berbunyi, Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, tidak dijadikan. Pengakuan iman ini mula-mula disusun oleh Athanasius, uskup di Alexandria, pada abad keempat dan dirumuskan ulang oleh beberapa persidangan gereja sampai abad ke-6. Rumus selengkapnya terdapat antara lain dalam buku Tata Gereja atau Tata Tertib Gereja Kristen Indonesia. Apapun rumus yang digunakan, pengakuan iman adalah perbuatannya mengandung risiko. Kita bukan hanya mengaku percaya tentang Kristus, melainkan kepada Kristus. Kita mengamini Kristus sebagai kurios kita. Kita mengakui bahwa hanya Kristus yang patut kita taati. Ketika keadaan aman dan nyaman, pengakuan ini mudah kita ikrarkan dengan lantang bagaikan kokok ayam. Tetapi bagaimana ketika keadaan membahayakan? Pengakuan iman bukan hanya terjadi dalam ibadah. Pengakuan iman juga sungguh-sungguh justru terjadi dalam kenyataan hidup yang menguji kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus. Dalam situasi ini, menjadi orang beriman bisa merugikan dan membahayakan. Menjadi orang beriman tidaklah mudah. Rasul Petrus mengalami kenyataan sulit itu. Ketika keadaan aman, dengan lantang ia mengaku, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Namun beberapa bulan kemudian keadaan berubah. Seperti dicatat dalam Matius 26, Yesus ditangkap. Para murid menjauhi dia. Mereka menutupi identitas. Namun seorang perempuan mengenali Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Petrus langsung menyangkal, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Lalu cepat-cepat Petrus pergi. Tetapi ada lagi orang yang mengenali Petrus. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Petrus menyangkal lagi, "Aku tidak kenal orang itu." Kemudian semua orang yang ada di situ menunjuk, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Lalu sambil mengutuk dan bersumpah, Petrus menyangkal, "Aku tidak kenal orang itu." Pada saat itu pun berkokoklah seekor ayam, berkokok dengan lantang, lalu menangislah seorang beriman, menangis dengan penyesalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami belajar banyak tentang asal-usul dari pengakuan iman rasuli. Biarlah kami hari demi hari menambah wawasan iman kami. Amin.
yang